Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fraksi PKS ingin memberikan pandangan tentang penanganan masalah COVID di Kota Tegal. Per hari ini kalau kita lihat dalam data, itu sudah sampai 1.341 warga Kota Tegal yang dinyatakan positif COVID. Tentunya ini jumlah yang tidak sedikit, bahkan termasuk mungkin menempati ranking 1 ya di tingkat Jawa Tengah. Maka kami memberikan saran supaya pemerintah Kota Tegal lebih serius, lebih sungguh-sungguh dalam mengatasi masalah ini. Beberapa kebijakan yang dulu di awal-awal Kota Tegal dinyatakan sebagai zona merah, kira-kira beberapa bulan yang lalu, itu silahkan kalau memang itu dianggap sebagai kebijakan yang sangat bagus dan bisa mengurangi jumlah penambahan kasus COVID ini, diterapkan kembali. Lokal lockdown tentunya dengan disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga dan masyarakat. Kalau perlu dilakukan, silakan dilakukan. Kemudian tentang pemadaman PJU ya, lampu penerangan jalan umum. Karena tujuannya adalah untuk mengurangi kerumunan massa, insya Allah itu hal yang sangat baik dan positif. Tetapi kami dari fraksi PKS memberikan saran dan masukan, karena ada dampak negatifnya juga dengan lampu di jalan-jalan menjadi gelap, rawan kecelakaan, rawan terjadinya kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan. Maka menurut pandangan kami itu harus disertai dengan adanya kontrol yang rutin dan berkelanjutan. Mungkin 1 jam sekali atau setengah jam sekali ada Satpol PP atau yang ditugaskan dari Satgas COVID untuk berkeliling. Jadi manfaat untuk mengurangi kerumunan massa bisa didapatkan, tapi kekhawatiran untuk adanya kecelakaan dan kejahatan-kejahatan karena lampunya gelap bisa diminimalisir. Kemudian yang sangat penting ingin kami sampaikan, pemerintah Kota Tegal harus memastikan supaya warga masyarakat Kota Tegal ini lebih sadar, lebih patuh dalam menerapkan protokoler kesehatan. Paling utama menggunakan masker. Tidak lepas setiap keluar rumah, beraktivitas, bersinggungan dengan banyak orang, masker harus selalu dipakai, dan masker yang sesuai dengan kesehatan, bukan masker yang asal-asalan. Ada beberapa masker yang kurang sesuai dengan standar kesehatan. Itu dipastikan supaya warga Kota Tegal menggunakan masker yang sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian menjaga jarak, tidak bersentuhan tangan, mencuci tangan, ini harus disosialisasikan supaya warga masyarakat dengan penuh kesadaran. Kemudian hal yang sangat penting berikutnya adalah supaya warga ini imunitas tubuhnya bisa ditingkatkan. Artinya ada kesehatan yang ini insya Allah bisa menjadi faktor yang sangat menentukan. Ketika ada orang yang OTG, dia sudah dinyatakan positif tetapi tanpa gejala, bersinggungan dengan orang lain. Kalau kita dalam kondisi imunitas tubuh yang baik, kesehatan yang prima, insya Allah kita tidak akan tertular, tidak akan terpapar juga. Tapi kalau kondisi kita lemah, imunitas tubuh kita tidak dalam kondisi yang baik, ini sangat rentan. Jadi supaya disadarkan kepada warga masyarakat Kota Tegal menjaga imunitas tubuh dengan makanan yang lebih sehat, dengan olahraga yang cukup, juga berjemur. Ini kami mendapatkan keluhan dari beberapa orang tua karena anak-anaknya yang sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA maupun yang kuliah di perguruan tinggi, mereka sampai saat ini kan belajarnya masih dengan online, sehingga banyak di rumah, tidak keluar rumah. Akhirnya mereka tidak mau berjemur, tidak terkena sinar matahari. Ini berbahaya justru. Jadi harus disadarkan pola hidup sehat yang bisa dilakukan dengan olahraga dan berjemur. Ini supaya masyarakat Kota Tegal bisa lebih sadar lagi. Kemudian yang faktor utama juga, tapi ini pendekatannya mungkin ke spiritual ya.
Kami dari fraksi PKS insya Allah terus mendoakan warga Kota Tegal tadi yang jumlahnya 1.341 dinyatakan positif, tapi menurut data yang dirawat di rumah sakit hanya ada 19 orang. Baik yang dirawat maupun melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kami selalu mendoakan mereka bisa kembali sehat, kembali penyakitnya akan diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor yang sangat penting juga adalah menguatkan diri dengan doa. Lebih banyak beribadah, lebih banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah menjadi faktor penentu juga. Nah, kita berharap di Kota Tegal ini masalah penambahan jumlah yang positif COVID tidak seterusnya meningkat, tapi mulai saat ini mudah-mudahan mulai ada pengurangan. Dari data yang didapatkan yang sembuh sudah lebih dari 1.000 juga. Jadi artinya orang yang dinyatakan positif kemudian setelah melakukan isolasi mandiri kemudian dipantau oleh pihak puskesmas atau dinas kesehatan dinyatakan sembuh, ini jumlahnya sudah cukup banyak. Mudah-mudahan yang terpapar positif bisa diminimalisir lagi, bisa dikurangi, kemudian yang sembuh bisa dimaksimalkan lagi. Ini pandangan dari kami fraksi PKS DPRD Kota Tegal. Mudah-mudahan bisa memberikan saran masukan yang terbaik untuk penanganan COVID dari pemerintah Kota Tegal. Tentunya perlu juga keterlibatan semua pihak, tidak hanya mengandalkan dari pemerintahan kota saja, tapi semua pihak, tenaga kesehatan, masyarakat umum, kemudian RT, RW dan sebagainya, semuanya perlu dilibatkan sehingga masalah ini insya Allah akan bisa segera tertangani dengan baik. Demikian pandangan dari kami fraksi PKS DPRD Kota Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.